Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita berusaha sekuat kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula marilah untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak yang tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya. Terutama kenikmatan iman. Dengan semangat iman inilah, dengan ringan kita melangkahkan kaki kita ke Masjid Jenderal Sudirman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Ali Imran 110, paling tidak ada 4 hal yang dikemukakan. Yang pertama tentang konsep umat terbaik. Yang kedua tentang aktivisme sejarah. Yang ketiga tentang pentingnya kesadaran. Dan yang keempat etika profetik atau etika kenabian. Di awal surat atau di dalam awal ayat tadi, kuntum khaira ummah. Kalian semua, karena antum, kalian semua adalah umat yang terbaik. Kuntum di situ berarti bisa individu atau bisa kelompok. Individu bisa orang awam, bisa cendekiawan, bisa ilmuwan. Kelompok bisa umat, bisa masyarakat, bisa organisasi, bahwa konsep umat terbaik dalam Al-Quran tadi tidak diberikan secara cuma-cuma atau seperti kita mendapatkan mandat ataupun cek kosong yang bisa diisi semaunya. Berbeda dengan konsep Yudaisme. Orang-orang Yahudi itu merasa bahwa dia sebagai orang-orang yang unggul, orang-orang yang baik,
maka dia bebas untuk melakukan penindasan, penjajahan, bahkan mungkin bisa melenyapkan satu bangsa. Tetapi dalam konsep Islam, kita disebut sebagai umat yang terbaik itu harus ukhrijat linnas. Harus berada di tengah-tengah umat manusia, bersosialisasi, bermasyarakat. Sehingga bukan konsep Islam kalau mengatakan ada istilah menyendiri, uzlah, ataupun mungkin wadat, dan lain-lain, itu bukan konsep Islam. Karena konsep Islam itu bahwa umat yang baik itu, atau orang yang baik itu adalah yang berada di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, andaikan beliau mau, begitu dia menerima wahyu, diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, dia nggak usah turun gunung. Dia di atas saja, di Gua Hira. Tapi dia harus turun gunung, karena dia harus melakukan 3 hal. Yaitu amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, atau humanisasi. Yang kedua harus melakukan wa tanhauna 'anil munkar, atau orang mengatakan liberasi. Kemudian yang ketiga adalah tu'minuna billah. Ada yang mengatakan itu adalah transendensi. Bahwa Allah, Tuhan itu mempunyai otoritas yang mutlak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulas yang kedua, yaitu tanhauna 'anil munkar, an-nahyu 'anil munkar. Mencegah terjadinya satu kemungkaran ataupun suatu kemaksiatan. Mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dan kita termasuk yang ada di sini punya kewajiban untuk tanhauna 'anil munkar. Setiap kita melihat satu kemungkaran, kita harus berupaya untuk mencegahnya agar supaya terjadi kemaksiatan ataupun kemungkaran. Karena apa? Kalau ada suatu masyarakat sudah merajalela terjadi satu kemaksiatan atau satu kemungkaran, kemudian tidak ada usaha untuk merubahnya, maka Allah akan menimpakan azab di dunia ini juga kepada seluruhnya tanpa kecuali. Tidak hanya orang yang melakukan kemaksiatan, tapi orang alim sekalipun yang ada di komunitasnya itu, dalam lingkungannya itu, dalam masyarakatnya itu, maka dia juga akan terkena sebagai mendapatkan azab. Karena dia mendiamkan, tidak berusaha untuk merubahnya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum aktsaru wa azzu mimma ya'maluhu tsumma lam yughayyiruhu illa ammahumullahu minhu biiqab. Kalau dalam satu kaum, dalam satu masyarakat sudah merajalela suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, dan kemudian tidak ada yang berusaha untuk merubahnya atau menghilangkannya, maka Allah akan memberikan azab, iqab ataupun azab. Dalam redaksi lain azab, ada yang iqab. Illa ammahum. Itu artinya umum, secara umum. Baik yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan satu kemungkaran, maupun yang tidak melakukan satu kemungkaran, karena dia punya salah membiarkan kemungkaran itu terjadi. Sama dengan kalau ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang, dan kita mendiamkan atau tidak melaporkannya, kita juga salah, sama. Karena dia berada dalam komunitas itu, dia harus berupaya untuk merubahnya. Dan itu kewajiban kita mendapatkan predikat sebagai umat terbaik, khairul ummah itu antara lain harus menghilangkan ataupun melenyapkan satu kemungkaran.
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka Rasulullah juga mengatakan kepada kita semua, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati', kalau enggak mampu, fal yughayyir bilisani, rubahlah dengan lisanmu. Fa illam yastati', maka kalau enggak mampu juga, fal yughayyir biyadi, biqalbi, dengan qalb, dengan hati. Paling tidak dia mendoakan atau tidak ikut mendukung terjadinya satu kemaksiatan itu. Tapi itu adalah termasuk adhaful iman, selemah-lemah iman. Sebenarnya ini adalah bukan merupakan satu tingkatan untuk memberantas satu kemungkaran, tapi adalah merupakan kemampuan kita maksimal. Kalau kita mempunyai kekuasaan, punya power, punya kuasa, maka itu rubahlah dengan kekuasaannya. Sebagai contoh misalnya kemarin merajalela di masyarakat kita, terutama di Jogja ini, merabaknya minuman keras dan juga judi online. Alhamdulillah kemudian ada instruksi gubernur nomor 5 tahun 24 dan kemudian diikuti dengan kesepakatan bersama antara 3 organisasi besar di DIY ini, dari Majelis Ulama Indonesia DIY, MUI DIY, kemudian dari PWNU DIY, PW Muhammadiyah DIY, bersama-sama sepakat untuk memberantas itu. Itu artinya dia sebagai organisasi sudah melakukan an-nahyu anil munkar. Sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan kekuasaannya. Dengan membuat SK ataupun membuat kesepakatan bersama, itu adalah merupakan satu bentuk dari upaya untuk mencegah terjadinya satu kemungkaran. Oleh karena jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu apapun yang terjadi dalam satu kemungkaran itu, kita harus berusaha untuk mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga insya Allah kita bisa terbebas dari adab yang secara umum itu tadi. Sehingga jangan sampai terjadi suatu azab siksa Allah di muka bumi ini akibat dari kita melalaikan atau tidak berusaha untuk mencegah terjadi satu kemungkaran. Kita mendiamkan saja. Karena itu akan menimpa semuanya. Sama dengan kalau kita ingin melenyapkan suatu insekta tertentu misalnya. Kita mau memberantas nyamuk. Sementara di lingkungannya itu ada lalat, ada kecoa, kita kemudian semprot dengan insektisida, maka yang mati tidak ada nyamuk. Seluruhnya ada di lingkungan itu akan terkena semua. Oleh karena itu kalau kita mendiamkan suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan terjadi di lingkungan kita mendiamkan saja, maka tunggulah illa ammahumullahu minhu biqab. Allah akan berikan secara umum, baik yang melakukan kemaksiatan maupun yang tidak melakukan kemaksiatan. Karena dia mendiamkan suatu kemaksiatan atau suatu kemungkaran itu terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa tilil hakim. Wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa farada 'alaina bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa ghairihima min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammad wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa a'malana a'malas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha akbar wa aqimus shalah.